Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena jilid 4D dengan tema 8 daerah tempat tinggalku. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat video sebelum dan sesudahnya silakan adik-adik cek di kolom deskripsi. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku Bu Pena 4D tema 8-nya, yaitu di halaman 36. Di halaman 36 ini ada latihan muatan IPA ya adik-adik ya. Perhatikan kedua gambar berikut, ada gambar A, petani membajak sawah dengan traktor, dan gambar B, petani membajak sawah dengan kerbau. Pertanyaannya adalah apakah gaya yang terdapat pada kegiatan A dan B? Jawabannya kalau A itu gaya dorong, kalau B gaya tarik. Nomor 2, tuliskan pengaruh gaya terhadap alat pembajak sawah dan pada kedua kegiatan tersebut. Kalau yang gambar A, gaya pada mesin dan hewan membuat benda diam jadi bergerak. Oh, dua-duanya ya adik-adik ya. Sudah, kalau gitu kita lanjutkan nomor 3. Apa yang terjadi apabila mesin traktor direm tiba-tiba saat sedang berjalan? Apa pengaruh gaya terhadap peristiwa tersebut? Jawabnya traktor akan berhenti, berarti gaya membuat benda bergerak jadi diam. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan ke muatan SBDP. Langsung di buku adik-adik, yaitu di halaman 38 ini. Ada nama tarian, asal daerah, gerakan tarinya bagaimana, apakah dia cepat atau lambat. Yang pertama, tari kecak berasal dari Bali, geraknya cepat. Nomor 2, tari selamat datang dari Papua, geraknya cepat. Tari perang dari Maluku Utara, geraknya juga cepat. Tari kipas dari Sulawesi Selatan, geraknya adalah lambat. Tari topeng dari DKI Jakarta, geraknya lambat. Tari piring dari Sumatera Barat, geraknya juga lambat. Tari sedati dari Aceh, geraknya cepat. Tari maengket dari Sulawesi Utara, gerakannya lambat. Tari cakalele dari Maluku, gerakannya cepat. Tari serampang 12 dari Sumatera Utara, gerakannya juga cepat. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke halaman 40. Di sini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Nomor 1, siapakah tokoh yang berperan sebagai tokoh protagonis? Jawabannya adalah Raja dan Peternak Kerbau. Nomor 2, siapakah tokoh yang berperan sebagai tokoh antagonis? Jawabannya adalah Pasukan Asing. Nomor 3, bagaimana sifat dari tokoh protagonis? Jawabannya adalah kalau raja bijaksana, kalau peternak kerbau patuh. Jika sudah, kita lanjutkan ke halaman 41. Di sini ada ayo berlatih IPA. Gambar A sedang bermain anak panah, gambar B sedang bermain trampolin. Nomor 1, apakah terdapat perbedaan pemanfaatan gaya pegas pada gambar A dan B? Jawabannya adalah ya, ada. Gambar A untuk melontarkan anak panah dan gambar B untuk memantulkan anak panah. Nomor 2, perhatikan gambar A. A, bagaimana kondisi kecepatan anak panah tersebut saat sebelum dan setelah meninggalkan busur? Jawabannya adalah anak panah semula diam menjadi bergerak. Gaya membuat benda diam jadi bergerak. Itu yang B ya adik ya. Oh, tadi yang A. Kemudian yang B, apa pengaruh gaya pegas terhadap anak panah tersebut? Jawabannya ini tadi adik. Yang A, anak panah semula diam menjadi bergerak. Yang B, jawabannya gaya membuat benda diam jadi bergerak. Nomor 3, perhatikan gambar B. Pertanyaan yang A, benda apa yang menunjukkan pemanfaatan gaya pegas pada gambar? Jawabannya adalah A, trampolin. B, mengapa benda tersebut disebut benda pegas? Jawabannya adalah karena bersifat lentur. C, apa pengaruh gaya pegas terhadap anak tersebut? Jawabannya adalah gaya dapat mengubah arah gerak benda.
Kita lanjutkan ke halaman 43. Di situ ada ayo berlatih IPS. Nomor 1, jelaskan tahapan apa saja yang termasuk dalam proses produksi, distribusi, konsumsi dalam skema kegiatan ekonomi pembuatan mebel. Jawabannya adalah penebang kayu sebagai produksi, pengirim kayu sebagai distribusi, dan pembeli kayu sebagai konsumsi. Nomor 2, perhatikan jenis-jenis pekerjaan berikut. Ada A, ada B, ada C, dan ada D. A. Tuliskan jenis pekerjaan apakah yang terdapat pada proses kegiatan ekonomi pada gambar A dan D berturut-turut. Jawabnya adalah yang A, penanaman pohon, penebangan pohon, pengiriman kayu, dan penjualan kursi. A, B, C, D. Sesuai dengan urutan gambarnya ya adik-adik. Kemudian pertanyaan nomor 2B, manakah yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi? Jelaskan. Jawabannya yang termasuk kegiatan produksi adalah penanaman pohon dan penebangan pohon. Dan yang termasuk distribusi adalah pengiriman kayu dan penjualan kursi. Nomor 3, mengapa harga mebel yang sudah jadi memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan harga kayu yang baru ditebang? Jawabannya karena telah mengalami beberapa proses pengolahan. Kita lanjutkan ke halaman 45, ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Bacalah teks fiksi berikut berjudul Kura-kura dan Bangau. Pertanyaan nomor 1, siapakah tokoh utama dalam cerita Kura-kura dan Bangau? Jawabannya adalah Kura-kura dan Bangau. Nomor 2, siapakah tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita tersebut? Kalau protagonis adalah Bangau, kalau antagonis adalah Kura-kura. Nomor 3, kebaikan apa yang dilakukan Bangau terhadap Kura-kura? Jawabannya adalah mengajak Kura-kura untuk pindah tempat mencari tempat tinggal baru. Nomor 4, sikap apa yang membuat tokoh Kura-kura tidak disukai oleh hewan lain? Jawabannya adalah sikap tidak sabar. Nomor 5, kalimat manakah yang menyatakan sikap baik tokoh Bangau? Jawabnya adalah Bangau menawarkan kepada Kura-kura untuk mencari tempat tinggal baru. Nomor 6, tuliskan kesimpulan dari cerita tersebut. Jawabnya adalah kita harus memiliki sifat sabar. Silakan di-stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke halaman 48. Di halaman 48 ini ada ayo berlatih PPKN. Nomor 1, tuliskan manfaat keragaman karakteristik individu di sekolah. Jawabnya adalah agar saling melengkapi dan dapat bertukar ide. Nomor 2, tuliskan karakteristik individu yang dimiliki oleh 5 temanmu. Ini jawabannya bisa berbeda-beda ya adik-adik. Saya rasa seperti ini jawabannya. Contohnya Roni berbadan gemuk, Tina berbadan tinggi. Kemudian Lia pemalu, Sinta pendiam, Roy suka bicara. Nomor 3, bertanyalah dengan teman sebelahmu mengenai asal daerahnya. Apabila temanmu memiliki asal daerah yang berbeda denganmu, tuliskan cara menyikapinya. Ya, pinggirnya temanku berasal dari Bandung. Sikapku sebaiknya saling menghormati dan menghargai. Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman 49. Di halaman 49 ini ada ayo berlatih SBDP. Bertanyalah dengan 5 orang temanmu tentang tarian daerah, lalu lengkapilah tabel berikut. Ini pastinya berbeda dengan jawaban adik-adik ya. Yang pertama namanya Raffi, asal daerahnya Aceh, nama tariannya Saman, ciri gerakan tarian adalah banyak menggunakan tangan. Yang kedua Made, berasal dari Bali, nama tariannya adalah tari legong, ciri gerakannya adalah banyak gerakan mata. Nomor 3 adalah namanya Sri, dari Jawa Tengah, nama tariannya tari serimpi, ciri gerakannya adalah banyak gerakan tangan gemulai.
Nomor 4, kawan saya adalah Santi. Asal daerah Sulawesi Selatan, nama tariannya tari kipas. Ciri gerakan tariannya banyak gerakan memainkan kipas. Dan yang terakhir ada namanya Denis, itu dari Papua. Nama tariannya adalah tari Yospan. Cirinya adalah banyak gerakan kaki. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Dan jangan lupa juga diikuti atau di follow Instagram saya di Kurniawan813. Bagi yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya terima kasih banyak. Bagi yang belum silahkan di-subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya juga agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku Bupena Jilid 4D tema 8 daerah tempat tinggalku. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.